Oke, ya cerita ya berita. Hari ini saya bersama Ketua KPU Denpasar, sahabat saya, sama penyelenggara, namanya Wayan Arse Jaya. Mungkin kabaran? Setengkara Rahayu. Rahayu. Kurnane Rahayu. Istilah Rahayu. Nah ini Arse, baik, ya. teman baik yang sekarang sudah jadi ketua, tentu saya paham. Ya. Tensi pekerjaannya pasti sangat tinggi sekali dan sudah berapa bulan masuk ke tahapan dan sekarang sudah mulai masuk tahapan yang krusial, pencalonan. Kira-kira gimana persiapan KPU? Ya, Astungkara sejauh ini relatif lancar, bahwasanya ada beberapa hal terkait dengan persiapan kan begitu. Jadi anggaran Astungkara Denpasar sudah 100% transfer dari sudah 100%, 32,4 itu pun sudah melalui beberapa kali adendum. Adendum itu artinya ada penambahan. Penambahannya dari pusat. Enggak, dari APBD yang kita usulkan kembali. Jadi ada proses untuk realokasi kembali terhadap besaran angka honorarium penyelenggara. Jadi penyelenggara itu diatur ada penambahan, dari standarnya ada kenaikan. Itu sudah kita adendum. Kemudian terkait dengan COVID, kita optimalisasi anggaran di dalam. Kemudian kita lakukan proses penyusunan kebutuhan APD. Ternyata kurang, kita mohonkan ditambahin lagi. Itu dari APBN? Dari APBD. APBD. Jadi 32,4 miliar itu dari APBD sesuai dengan rancangan di awal. Hasil optimalisasi, realokasi, dan rasionalisasi menjadi 32,4. Ternyata pemerintah pusat melalui Kemendagri juga dan KPU mengusulkan itu ada tambahan lagi dari APBN khusus untuk APD. Dalam rangka untuk menanggulangi COVID. Jadi kita kemarin ada tambahan 2,6 miliar di APBN kita. Berarti secara anggaran KPU sudah siap? Sudah siap. Nah, kemudian sekarang masuk ke pencalonan. Persiapan yang sudah dilakukan apa nih? Oke, kesiapan kita juga terkait dengan regulasi ya. Jadi terkait dengan saat ini KPU masuk pada fase pencalonan. Saat ini sampai dengan tanggal 3 itu kita masuk pada proses pengumuman untuk pendaftaran pasangan calon Pilwali Kota Denpasar. Jadi masih di pengumuman, nanti di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 itu adalah masa waktu atau jadwal untuk bagi pasangan calon atau bagi partai politik untuk mengusulkan untuk mendaftarkan pasang calonnya di KPU Kota Denpasar. Oke, sebelum masuk pencalonan, berdasarkan komposisi kursi di DPR Kota Denpasar, berapa maksimal jumlah calon yang ada di Denpasar? Oke, secara filosofi pencalonan itu kan bisa juga dari perseorangan. Kebetulan di Denpasar ini setelah melewati masa waktu tidak ada pasangan calon perseorangan. Nah, kemudian kalau kita lihat formasi perolehan kursi partai politik peserta pemilu 2019 untuk DPRD Kota Denpasar, itu kemungkinan akan bisa muncul paling banyak 3 pasang calon. 3 pasang calon akan muncul. Hitungannya seperti apa tuh? Jadi syarat untuk bisa mengajukan 1 pasang calon itu minimal didukung oleh 20% dari 45 kursi yang tersedia kan gitu. Jadi DPRD Kota. Jadi ada 1 partai politik yang bisa mengusulkan sendiri. Apa itu? Jadi partai PDIP bisa mengusulkan sendiri dengan perolehan 22 kursi. Tanpa harus koalisi, tanpa harus bergabung dengan partai lain, bisa mengusulkan sendiri. Kemudian sisanya ini bisa berkoalisi atau bisa bergabung dengan membentuk paling banyak 2 pasang calon untuk mengusulkan 2 pasang calon. Jadi gabungan partai politik dan 1 partai politik ini bisa nanti secara formasi di Denpasar bisa kemungkinan 3 pasang calon. Oke, berarti jadi di pencalonan tanggal 4 sampai tanggal 6 maksimal nanti yang daftar ke KPU adalah 3 pasangan calon. Maksimal 3 pasangan calon. Maksimal 3 pasangan calon. Kemudian bisa dijelaskan apa beda pengusung dan pendukung? Kalau di PKPU, di regulasi yang kita pedomani itu ada 2 ya, pengusul atau pendukung. Jadi partai pengusul itu dalam sebuah syarat pencalonan itu wajib membubuhkan rekomendasi ya dari pimpinan partai politik tingkat pusat. Ya, dan juga ada kesepakatan bergabung untuk mengusulkan 1 pasang calon yang sama. Kalau partai pendukung dia cukup menyatakan mendeklar dirinya bahwa di proses pencalonan ini mendukung salah satu atau calon yang mana yang didukung. Jadi dia tidak perlu membubuhkan atau tidak perlu mengeluarkan rekomendasi dari DPP-nya untuk mengusulkan salah satu pasang calon itu. Berarti jelas ya, pengusul dan pendukung. Ya. Kalau kita melihat komposisi partai politik, kemudian
dinamika politik di Denpasar, kira-kira sudah ada gambaran berapa pasangan calon, atau KPU siap saja, 1 daftar siap, 2 daftar siap, 3 daftar siap? Oke, kita berbicara dari sisi bahwa KPU selama proses pencalonan ini membuka helpdesk. Helpdesk atau meja bantuan, jadi para pihak bisa datang ke KPU untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses pencalonan ini. Kami sampai dengan saat ini sudah menerima 2 pihak yang datang ke KPU untuk menanyakan, berkonsultasi, meminta informasi terkait dengan pencalonan. Apakah nanti akan muncul 2 pasang calon? Atau 3? Atau 3? Nah, nanti kita lihat di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 tentunya. Sing cara balian KPU nih. Aja. Nah, kadang-kadang memang maksimal 4 itu yang daftar 2. Maksimal kalau Denpasar 3 bisa maksimal 2, bisa maksimal 3, bisa 1 kan? Nah, itu tergantung dinamika. Ya, kita lihat nanti. Masyarakat akan tahu nanti di tanggal 4 sampai 6 siapa yang mendaftar. Kemudian akan berlanjut proses verifikasi dan pemeriksaan kesehatan. Di tanggal 23 September nanti masyarakat Denpasar akan tahu siapa yang berkontestasi. Nah, itu aja kuncinya. 23 September. Kalau saat penetapan oleh KPU sebagai mereka ke helpdesk itu partai politik sudah siap semua. Maksudnya mereka sudah paham tata caranya, kemudian dokumen-dokumen apa saja harus mereka serahkan, kemudian sistemnya gimana? Apakah daring atau bagaimana? Helpdesk kita lakukan konvensional kemarin. Kebetulan mereka datang ke sini. Kita juga buka layanan WA sebetulnya. Jadi 0818 09 12 20 20. Cantik JGKT ini angkanya. Nomor cantik. Iya, nomor cantik ya. Jadi kebetulan yang datang adalah 2 pihak yang secara konvensional kami terima. Oke. Dengan segala cara bisa kita layani dengan protokol kesehatan. Nah sekarang bicara COVID nih. Tentu ada yang spesial terhadap pasangan calon yang nanti daftar. Apa yang spesial? Misalnya pemeriksaan kesehatannya, ada tambahan-tambahan yang harus mereka ikuti, atau regulasinya seperti apa? Oke, jadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang dalam hal ini satu-satunya rumah sakit tipe A di Bali, sesuai dengan yang direkomendasikan oleh ID. Jadi regulasi menyebutkan bahwa kita berkoordinasi dengan ID untuk mendapatkan rekomendasi. Kemudian kami sudah mengikuti beberapa kali rapat ya dengan pihak rumah sakit dalam hal bahwa parameter atau indikasi atau pemeriksaan nanti untuk pasangan calon, salah satunya sudah memasukkan swab. Swab itu wajib. Artinya setiap paslon yang terlibat nanti dalam proses konsultasi ini dipastikan dia di awal ini bebas corona. Bebas corona. Jadi pada proses nanti di tanggal 7 dan tanggal 8 kebetulan Denpasar kebagian tanggal 7, tanggal 8, tanggal 7 pemeriksaan jasmani itu dipastikan dulu yang bersangkutan paslon ini sudah mengantongi, sudah dilakukan tes swab. Apakah itu dia lakukan secara mandiri ataukah nanti dilakukan oleh pihak rumah sakit? Oh, begini. Jadi gambarannya begitu dia daftar di tanggal 4 tanggal 6 sudah mengantongi hasil swab. Sebaiknya sudah mengantongi hasil swab. Dan masih berlaku. Nah, itu. Masih berlaku dalam hal kurun waktu pemeriksaan yang dia lakukan swab itu misalnya nggak lebih dari 14 hari masih bisa kita pedomani untuk dilanjutkan proses pemeriksaan kesehatan. Kalau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh KPU bersama rumah sakit, apakah masuk tes swab lagi atau lebih ke pemeriksaan misalnya narkoba? Kalau sudah mampu membuktikan bebas dari corona dengan hasil swab dalam kurun waktu 14 hari, tentu akan masuk langsung pada proses pemeriksaan yang lainnya. Tetapi kalau belum mampu menunjukkan surat itu atau belum pernah melakukan swab di kurun waktu yang tersedia, itu dipastikan di swab dulu. Nah, ini kerawanan terjadi. Bahwasanya kalau paslon ini diswab oleh rumah sakit kemudian hasilnya adalah positif, tentu ada konsekuensi di sini. Apa misalnya? Nah, dia harus melewati tes swab berikutnya yang akan dilaksanakan itu dalam kurun waktu sampai dengan 14 hari. Jadi proses pemeriksaan kesehatannya akan terhenti di situ, menunggu sampai dia negatif. Nah, ini perlu dicermati oleh kita semua, terutama pasang calon ya. Dan tentu juga mereka yang punya kedekatan dengan pasang calon yang akan mendaftar. Apakah itu pimpinan partai politik, apakah itu tim kampanye, memastikan dulu bebas dari corona. Yang ikut ke sini mengawal calon, mereka harus tes swab atau cukup rapid? Nggak ada ketentuan itu. Yang diatur adalah paslon. Ini menjadi bagian dari himbauan kita. Kan tanggung jawab moral kita, tanggung jawab diri kita kepada masyarakat. COVID ini kita cegah dengan menjaga diri dan menjaga orang lain, gitu loh. Jadi ketika orang-orang yang ingin hadir di ruang publik berdekatan seperti ini wajib dong, kan begitu. Jadi pastikan bahwa para
pengusung atau pengusul partai politik, ketua partai politik, tim kampanye, LO dan sebagainya, jika mendampingi para calon juga pastikan diri mereka juga sehat. Jangan-jangan nanti pimpinan partai politik atau orang yang terlibat di situ ternyata OTG kan gitu, bisa menularkan ke calonnya, nanti calonnya diperiksa malah. Nah ini kan kita tidak inginkan hal itu terjadi. Kalau ada nggak konsekuensi terhadap paslon yang dinyatakan positif? Tentu ada. Satu tadi sudah saya sebut bahwa proses pemeriksaannya akan terhenti dulu di situ, menunggu sampai hasilnya di swab berikutnya dia positif, dia negatif. Ketika sudah negatif, maka dilanjutkan, kan begitu. Nah positif, nanti kalau dia positif lagi, menunggu lagi. Nah tentu ini waktu tidak akan bisa menunggu terlalu panjang. Dalam proses ini diatur di regulasi bahwa itu paling lama proses verifikasi 20 hari. Nah pada saat nanti melewati masa penetapan, misalnya nih ada lebih dari satu pasang calon, ada lebih dari satu pasang calon yang mendaftar. Salah satu pasang calon itu mengalami apa yang kita sebut kondisi ini. Jadi dia akan tidak akan diikutkan di penetapan sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Menunggu dulu hasilnya dia, verifikasi kesehatannya, pemeriksaan kesehatannya sampai dengan dinyatakan dia mampu. Pada saat dinyatakan dia mampu, kalau ini ternyata sudah melewati masa penetapan dan pengundian nomor urut, ada konsekuensi bahwa dia tidak bisa mengikuti pengundian nomor urut. Dia akan mendapat nomor urut yang tersisa. Begitu. Itu satu. Kedua, pada masa kampanye, ketika masa kampanye sudah dibuka di tanggal 26, dan dia belum siap untuk itu karena masih berproses, maka kemungkinan waktu untuk kampanyenya akan berkurang. Ya ada istilah startnya akan berbeda, dia nggak bisa start bareng-bareng. Itu konsekuensi penting. Kalau ada paslon yang positif, dia tidak akan mengganggu hak dari paslon yang lain. Misalnya jadwal kampanyenya tidak akan berkurang, masa penetapannya juga akan tetap mengikuti jadwal yang sudah ada di PKPU tahapan. Ya harapan kita sih kalau bisa ya kita bergerak bersama lah. Artinya bergerak bersama dalam koridor bahwa kita sama-sama bebas corona. Itu penting sekali. Jadi memang KPU Denpasar betul-betul meyakinkan bahwa pasangan calon yang daftar nanti bebas corona, sampai penetapan pun mereka bebas corona, sehingga tahapannya bisa berjalan. Betul. Oke. Kemudian peluang berikutnya adalah apakah jika nanti ada calon tunggal, nah, bagaimana regulasinya nih? Bisa saja kan kemungkinan itu selalu ada kan? Betul. Regulasinya seperti apa? Jadi kalau kita berbicara pemilihan dengan satu pasang calon atau lebih keren disebut dengan paslon tunggal atau lawan kotak kosong atau lawan kolom kosong. Nah, kalau di KPU istilahnya apa sih? Di KPU itu istilahnya pasangan calon, pemilihan dengan satu pasangan calon. Pemilihan dengan satu pasangan calon itu sudah ada PKPU-nya, ya PKPU 13 2018 yang merupakan perubahan dari PKPU yang sudah dikeluarkan sejak 2015 yang lalu. Itu mempedomani putusan MK 2015 yang lalu. Jadi secara regulasi pun KPU sudah siap untuk itu. Namun kan secara demokrasi kita ingin mendorong kan putra-putra terbaik dengan partai politik terbaik nanti silakan mengajukan pasangan calon secara kompetitif nanti akan bisa dipilih. Nah terkait dengan paslon tunggal tidak ada masalah. KPU siap melaksanakan. Secara regulasi misalnya kampanye, apakah bisa masyarakat mengkampanyekan kota kosong? Atau ini kota kosong atau kolom kosong ini dia punya visi misi nggak? Boleh dikampanyekan nggak? Itu sudah dijawab bahwasanya yang disebut dengan kampanye itu kan penyampaian visi misi. Kalau nggak ada visi misi, iya oleh paslon. Jadi KPU pun tidak bisa memfasilitasi yang disebut seperti halnya kampanye itu untuk kolom kosong, nggak bisa. Masyarakat juga? Masyarakat dalam hal ini kan tentu menjadi pilihan. Tapi jadi mengkampanyekan kota kosong? Nah ini nih pilihan bahasa ini ya. Pilihan bahasa mengkampanyekan ketika kita sebut kampanye kalau secara regulasi adalah itu tadi yang dilakukan oleh tim kampanye kan begitu. Iya, secara regulatif iya. Tapi kalau calon kosong, calon kotak kosong atau ada yang kemudian melakukan proses untuk mengajak ya untuk memilih atau tidak memilih, ini kan sebenarnya esensinya adalah setuju tidak setuju. Ya, kami ingin menyampaikan bahwa substansi daripada pelaksanaan pemilihan dengan satu pasang calon itu ada di surat suara. Jadi di surat suara itu akan muncul ya, kalau misalnya dengan satu pasang calon, maka akan muncul salah satu yang kosong, salah satu yang berisi nama, foto, dan nomor urut. Melawan kolom yang tidak berisi nama, foto, nomor urut. Nah, dalam hal ini sebenarnya pernyataan yang muncul adalah
memilih untuk setuju atau tidak setuju. Masyarakat yang setuju dengan calon, pemilih yang setuju dengan calon tentu mencoblos di salah satu ini, apakah nomor urutnya pasangan calon yang ada fotonya, di fotonya atau di namanya. Atau yang tidak setuju mencoblos di yang kolom yang kosong. Di itu sebenarnya. surat suara itu ada tulisan setuju tidak setuju? Tidak. Tidak ada ya. Jadi metodenya adalah memberikan suara dengan mencoblos. Ya, kosong dan berisi. Itu aja. Jadi itu masyarakat bisa paham nanti kalau misalnya menemukan calon tunggal bahasa di masyarakat atau di media, bahwa surat suara itu isinya adalah foto salah satu calon, nomor urut dan nama. Nomor urut dan nama. Yang lainnya kosong. Tidak berisi. Tidak berisi. Ada kotaknya aja. Ada kotaknya saja. Zong. Si ngisi nama, si ngisi foto, si ngisi. Ya. Oke. Baik. Jadi demikian bincang kita dengan Ketua KPU Denpasar terkait pencalonan. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan gambaran dan pemahaman buat masyarakat di Kota Denpasar. Ya. Ada pesan terakhir, Arsen? Silakan. Ya, jadi kesempatan yang baik ini kami ingin mengajak semua pihak, terutama para muda ini ya, bahwasanya berpartisipasi dalam pemilihan ini tidak hanya dengan menggunakan hak pilih dengan baik dan benar di TPS nanti 9 Desember 2020, tetapi juga turut berpartisipasi mengambil peran sebagai penyelenggara, misalnya nanti sebagai KPPS. Dalam fase pembentukan di bulan November kami akan memanggil seluruh elemen masyarakat untuk terlibat menjadi penyelenggara. Jadi mari sukseskan juga pemilihan ini dengan menggunakan hak pilih dengan baik dan benar, menjadi penyelenggara, dan kita semua bisa mewujudkan Denpasar ya Santi. Demikian, Beli Gede. Bagus. Baik. Ya. Terima kasih Arse. Sampai di sini bincang kita. Sampai jumpa di bincang santai berikutnya. Salam.